Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, materi selanjutnya untuk IPS ini kita akan membahas mengenai kondisi alam negara-negara di dunia. Nah, pada hari ini Bapak cuma akan ngebahas dua negara terlebih dahulu, yaitu negara Jepang dan negara Amerika. Nah, setiap negara di dunia memiliki karakteristik sendiri ya, tentu yang berbeda dengan negara lainnya, baik keadaan alamnya maupun keadaan penduduknya. Dalam bagian ini, kalian akan mempelajari keadaan alam beberapa negara di dunia. Nah, baik itu di benua Asia maupun di benua lainnya. Keadaan alam ini yang akan kita bahas yaitu adalah mengenai lokasinya, iklimnya, bentuknya, kemudian bentuk muka bumi, kemudian geologinya, dan flora dan fauna yang ada pada negara tersebut. Oke, kita akan bahas untuk negara pertama. Nah, negara pertama yang akan kita bahas adalah negara Jepang atau Japan ya. Kalian tahu negara Jepang itu negara di mana? Yaitu negara yang terletak di Asia, benua Asia ya, tepatnya di Asia Timur. Nah, sedikit ulasan mengenai Jepang itu ya. Apa sih yang kalian ketahui tentang negara Jepang? Ya pasti kalian ketahuinya ya Sakura Pak, misalkan Tokyo dan lain sebagainya. Nah, ada catatan penting mengenai Jepang, yaitu ibu kotanya adalah Tokyo, bahasanya adalah bahasa Jepang, agama yang ada pada Jepang itu yang besar ya, yang jumlah kapasitasnya banyak gitu. Ada Shinto, ada Buddha, ada Kristen. Pak, kalau Islam ada, tapi Islam masih menjadi minoritas gitu ya. Pemerintahannya berupa kerajaan konstitusional di mana kalau ada negara yang bentuknya kerajaan, maka kepala negaranya adalah kaisar, sedangkan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri dan mata uangnya adalah yen. Nah, jika kita lihat Jepang, pasti kita ingat Naruto gitu ya, ingat film-film anime. Jepang itu memang terkenal dengan manga, kemudian terkenal dengan film-film animasinya gitu. Nah, berbicara mengenai Jepang, di manakah lokasi Jepang berada? Nah, ternyata gitu ya, Jepang itu terletak di barat laut Samudra Pasifik. Negara ini berbatasan di sebelah barat dengan Korea Utara, Korea Selatan, dan Rusia. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Okhotsk, di sebelah timur dengan Samudra Pasifik, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Timur dan Laut Filipina. Secara astronomis, Jepang berada pada 30 derajat lintang utara sampai dengan 40 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai dengan 146 derajat bujur timur. Itu ya mengenai lokasi Jepang gitu ya, dekat dengan Korea, baik itu Korea Utara ataupun dengan Korea Selatan. Nah, berbicara mengenai iklim, karena bentuk wilayah Jepang ini membujur dari utara selatan, kondisi iklim Jepang bervariasi sesuai dengan lintangnya. Nah, dilihat dari suhunya, pada musim dingin, suhu udara di Jepang setara minus 7 derajat Celcius sampai dengan 7 derajat Celcius. Pada musim panas, suhu di udara antara 20 derajat Celcius sampai dengan 27 derajat Celcius. Curah hujan di Jepang juga berkisar antara 840 sampai dengan 3050 mm per tahun. Nah, kalau kita berbicara mengenai musim, tentunya Jepang ini memiliki iklim sedang dengan tempat musim, yaitu 4 musim. Ada musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Musim semi dimulai sekitar bulan Maret dan ditandai dengan kuncul bunga plum ya. Setelah bunga plum berakhir, kemudian muncul kuncup bunga sakura. Nah, musim panas di Jepang dimulai sekitar bulan Juni. Suhu pada musim panas bisa mencapai 35 derajat Celcius dengan kelembapan lebih dari 90 derajat. Pada bulan tersebut ditandai dengan pohon-pohon hijau dan suara serangga yang ribut. Sekolah di Jepang libur selama 1 bulan atau libur musim panas. Dan biasanya penduduk Jepang pergi ke mana coba? Ke pantai untuk liburan musim panas. Nah, hari yang panas dan lembab pada musim panas berakhir di musim gugur. Sesuai dengan namanya, musim gugur di Jepang ditandai dengan mulai gugur dan rontoknya daun-daun di
pohon. Peristiwa tersebut berawal sekitar bulan September sejauh mata memandang. Daun-daun tampak berwarna merah, oranye, dan kuning. Banyak binatang yang mengumpulkan makanan untuk ditimbun sebagai persediaan menghadapi musim dingin. Nah, musim dingin ditandai dengan turunnya butiran salju yang diawali sekitar bulan Desember. Pada musim dingin, suhu udara sangat rendah, bahkan dapat mencapai minus 200 derajat Celcius, seperti yang terjadi di Hokkaido. Kebayang nggak kalau kalian berada di suatu lingkungan yang suhunya minus 200 derajat Celcius? Wah, bisa beku ya. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya dari Jepang itu adalah bentuk muka buminya. Nah, bagaimana bentuk muka bumi di Jepang? Nah, Jepang ini memiliki dataran yang kecil, yaitu sekitar 30% dari luas wilayahnya, gitu ya. Dan 70%-nya tentunya adalah lautan. Sebagian besar, 70-80% wilayahnya terdiri atas pegunungan, gitu ya. Nah, wilayah dataran terletak di sepanjang pantai. Dataran terbesar dapat dijumpai di dataran Kanto, yaitu wilayah Tokyo, Kinai Plain, Osaka, Kyoto, Nobi, Nagoya, Echigo, Honshu, Sendai, Honshu Timur Laut. Nah, selain itu, ada pula dataran yang relatif kecil luasnya di Hokkaido dan menjadi pusat aktivitas penduduk, gitu ya. Jadi, kebanyakan di negara Jepang itu datarannya itu terdiri dari pegunungan-pegunungan. Nah, kalau kalian lihat di gambar itu gunung apa? Itu merupakan Gunung Fuji ya, Gunung Fuji. Tahu kalian Gunung Fuji? Nah, nanti kita bahas di geologi ya. Nah, sekarang geologi dari negara Jepang. Jepang itu terletak di tepi bagian barat dari Samudra Pasifik. Daerah ini merupakan bagian dari cincin api atau Ring of Fire yang terdiri atas banyak gunung api. Setidaknya terdapat 192 gunung api tersebar di negara ini. Heran ya kalau misalkan Jepang itu sering terjadi gempa bumi, karena memang kalau negara-negara yang terletak di Ring of Fire atau di cincin api itu biasanya negara-negara yang rentan atau sering terjadi gempa bumi karena pergeseran lempeng itu sendiri ya. Salah satu di antaranya merupakan yang tertinggi di Jepang, yaitu Gunung Fuji. Nah, Gunung Fuji itu merupakan gunung tertinggi di Jepang gitu ya. Tingginya berapa? 3.776 meter atau sekitar 4 kilometer ya. Gitu. Karena banyaknya gunung api gitu ya, maka sekitar 25% wilayah negara ini ditutup lapisan vulkanik. Gitu. Nah, selain memiliki banyak gunung api, Jepang juga dikenal sebagai negara yang sering mengalami bencana gempa bumi yang sudah Bapak tadi bahas ya. Mengapa demikian? Karena Jepang terletak pada daerah perbatasan antara lempeng benua Asia dan lempeng Samudra Pasifik. Lempeng benua Asia terangkat karena berat jenis lebih ringan gitu ya, sehingga bentuk kepulauan Jepang, pertemuan atau tumbukan kedua lempeng tersebut juga menimbulkan gejala gempa dan gunung api. Fenomena tersebut mirip dengan Indonesia yang juga berada pada perbatasan zon tumbukan lempeng benua Asia dan lempeng Samudra Hindia dan Samudra Pasifik gitu ya. Nah, selain itu, Jepang memiliki sumber daya mineral yang sangat terbatas gitu ya. Karena itu, Jepang sangat tergantung pada bahan mentah dan bahan bakar hasil impor dari negara lain. Hasil tambang dari dalam negeri sangat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan industrinya. Beberapa hasil tambang tersebut adalah batu bara dengan kualitas yang sangat rendah gitu ya. Timah, seng, mangan, tungsten, antimoni, dan krom. Minyak bumi ditemukan di Honshu Utara, tapi produksinya sangat jauh dari kebutuhan. Sumber daya mineral yang cukup terpenuhi adalah belerang, gitu ya. Mengapa demikian? Gitu ya. Karena Jepang sering mengalami karena banyak sekali gunung api di sana, sehingga banyak sekali sumber-sumber air panas di sana, gitu ya. Nah, perlu diketahui bahwasanya Jepang ini sering mengalami musibah gempa bumi. Salah satu yang terbesar adalah gempa bumi di Pulau Honshu tahun 2011 gitu ya, dengan kekuatan 9 pada skala Richter. Gempa tersebut menewaskan 29.000 jiwa dan menjadi penyebab bencana nuklir. Selain di Jepang, bencana gempa bumi terbesar terjadi juga di Kamchatka, Rusia pada 9 skala Richter tahun 1952, Aceh pada 9,2 skala Richter tahun 2004 yang menyebabkan tsunami, Alaska pada 9,2 skala Richter 1964, dan Valdivia, Chili pada
9,5 skala Richter tahun 1960 gitu ya. Kita lanjut dengan flora dan fauna. Nah, kalian mungkin mengira penggunaan lahan di Jepang didominasi oleh daerah perkotaan dengan banyak permukiman dan industri. Pikiran tersebut dapat dipahami mengingat Jepang merupakan sebuah negara maju dengan industrinya, gitu ya. Nah, ternyata perkiraan tersebut salah karena 67% wilayah Jepang justru masih merupakan hutan. Beberapa jenis tumbuhan yang dapat dijumpai di antaranya adalah pohon ek, bambu, maple, beech, dan poplar gitu ya. Hewan di Jepang telah banyak berkurang. Dulu di negara ini dapat ditemukan babi hutan, monyet, serigala, dan rusa. Namun kini jumlahnya terus berkurang. Mungkin akibat dari banyaknya industri dan lain sebagainya seperti itu. Nah, bagaimana dengan kondisi penduduknya? Nah, Jepang ini memiliki penduduk sebesar 126,9 juta jiwa menurut WPDS tahun 2015 gitu ya. Walaupun jumlah penduduknya besar, tetapi ada kecenderungan terus mengalami penurunan. Angka kelahiran di Jepang relatif rendah sehingga terjadi penurunan jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk Jepang yaitu adalah minus 0,1%. Berarti setiap tahun terjadi penurunan jumlah penduduk sebesar 0,1%. Berbeda dengan Indonesia ya. Kalau Indonesia mengalami kenaikan setiap tahunnya segitu ya. Sementara itu jumlah penduduk lanjut usia semakin besar jumlahnya karena keadaan kesehatan yang lebih baik gitu. Nah, sebagian besar penduduk Jepang bekerja di luar sektor pertanian. Perkembangan industri yang pesat membuat sebagian besar penduduknya bekerja di sektor industri. Penduduk Jepang terdiri atas beberapa etnik gitu ya. Tetapi yang dominan adalah etnik Jepang yang mencapai 98,5%. Korea cuma 0,5%, Cina 0,4%, dan lainnya 0,6%. Agama yang dianut terdiri dari Shinto 83,9%, Buddha 71,4%, Kristen 2%, dan lainnya 7,8%. Nah, Islam ini termasuk ke dalam 7,8% tersebut. Presentasi totalnya mencapai lebih dari 100% karena banyak penduduk Jepang yang menganut agama Shinto dan juga Buddha. Jadi dua ya, ada Shinto juga ada Buddha gitu ya. Pada tahun 2013, usia harapan hidup penduduk Jepang mencapai 86 tahun untuk wanita dan 79 tahun untuk pria, atau jika keduanya digabungkan mencapai 83 tahun. Gitu ya. Angka tersebut merupakan yang tertinggi di dunia. Ini menandakan bahwa kebiasaan hidup sehat dan pelayanan kesehatan di Jepang sangat baik gitu ya. Kalau di kita rata-rata ya 60 tahun, 70 tahun gitu. Oke. Nah, itu ulasan mengenai Jepang gitu. Apakah kalian punya keinginan untuk pergi ke Jepang? Ya, kita lihat aja ya. Nah, negara sekarang yang akan kita bahas yaitu adalah Amerika Serikat. Nah, ini profil singkat mengenai Amerika Serikat. Nih, Presiden Amerika pada saat ini adalah Donald Trump. Ibu kotanya adalah Washington DC. Kode panggilannya adalah +1. Zona waktunya beragam gitu ya. Banyak sekali zona waktunya. Bahasa resminya tidak ada bahasa resmi di tingkat federal gitu. Jadi tergantung ke dalam negara bagian. Ada negara California, negara bagian California, Texas, Florida, Michigan, New Jersey, dan lain sebagainya. Ada banyak negara bagian-bagian di Amerika Serikat karena merupakan negara federasi atau negara serikat. Jadi terdapat negara-negara bagian. Nah, berbicara mengenai Amerika Serikat gitu ya. Amerika Serikat terletak pada 24 derajat 33 lintang utara sampai dengan 70 derajat 23 lintang utara dan 172 derajat 27 sampai dengan 66 derajat 51 bujur barat. Negara ini berbatasan dengan Kanada di sebelah utara, Samudra Pasifik di sebelah barat, Samudra Atlantik di sebelah timur, serta Meksiko, Teluk Meksiko, dan Kuba di sebelah selatan. Amerika Serikat juga memiliki negara bagian yang terpisah dari daratan. Namanya yaitu Alaska yang terletak di barat laut Kanada. Nah, itu merupakan batas dari negara Amerika Serikat, bertetangga dengan Kanada, Meksiko gitu ya. Nah, selanjutnya berbicara mengenai iklim di wilayah Amerika Serikat itu, karena wilayah Amerika Serikat sangat luas dan memiliki beberapa jenis iklim yang ada di negara tersebut terdiri atas iklim kontinental, iklim sedang, dan iklim Mediterranean, iklim subtropik, dan iklim dingin atau kutub, yaitu ada di Alaska. Secara umum, Amerika Serikat mengalami 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Suhu udara pada musim dingin
dapat mencapai min 30 derajat Celcius dan suhu pada musim panas dapat mencapai 27 derajat Celcius. Nah, di kebanyakan wilayahnya, pada bagian gurun bisa mencapai 43 derajat Celcius. Bahkan di Alaska suhu udara lebih rendah karena letaknya dekat dengan kutub. Suhu di wilayah ini bisa mencapai min 21 derajat Celcius sampai dengan min 30 derajat Celcius pada musim dingin. Nah, bagaimana dengan curah hujan di Amerika? Nah, sangat bervariasi ya. Di pantai barat curah hujan bisa mencapai 25.000 mm per tahun. Namun di wilayah gurun dan dataran rendah pedalaman curah hujannya lebih rendah gitu. Nah, bagaimana bentuk muka buminya? Nah, perhatikan kalau kalian melihat peta Amerika gitu ya, tampak secara fisik Amerika memiliki itu terdiri atas dua rangkaian pegunungan besar, yaitu pegunungan Rocky Mountain di bagian barat yang ada pada gambar itu namanya Rocky Mountain, dan pegunungan Appalachia di timur. Pegunungan Rocky memiliki beberapa puncak yang umumnya tidak terlalu tinggi. Pegunungan Appalachia di bagian timur membentang hampir sejajar Samudra Atlantik sejauh 22.400 km gitu ya. Nah, di antara kedua pegunungan tersebut terletak dataran yang sangat luas yang disebut Great Plains. Sejumlah sungai mengalir melewati dataran tersebut dan sungai terbesarnya adalah Sungai Mississippi ya. Sungai Mississippi panjangnya itu adalah 3.734 km, merupakan yang terpanjang kedua di Amerika Serikat setelah Sungai Missouri yang mencapai 3.768 km. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya danau merupakan cekungan besar di permukaan bumi yang terisi air tawar atau asin. Danau terbesar di dunia adalah Laut Kaspia, yaitu dengan luas 394.299 km persegi. Walaupun disebut laut, sebenarnya Laut Kaspia adalah sebuah danau karena berada di pedalaman dataran. Danau terbesar kedua adalah Danau Superior, yaitu dengan luas 82.414 km persegi di Amerika Utara. Danau terdalam di dunia adalah Danau Baikal dengan kedalaman 1.642 meter. Nah, di bagian utara, kembali lagi di bagian utara yang berbatasan dengan Kanada terdapat sejumlah danau nih di Amerika. Kalau tadi kita bahas mengenai Danau Superior gitu ya, cuma Danau Superior, tapi dikenal dengan Great Lakes. Ada danau besar tersebut yaitu Danau Michigan, Danau Huron, Danau Superior, Danau Erie, dan Danau Ontario gitu ya. Nah, selanjutnya, secara geologi, Amerika Serikat merupakan negara yang kaya akan sumber daya geologi. Beberapa kekayaan alam tersebut adalah batu bara, minyak bumi, tembaga, fosfat, timah, dan besi. Kekayaan batu bara Amerika Serikat bahkan mencapai 1/5 atau 27% dari cadangan batu bara dunia. Beberapa bahan tambang yang dihasilkan Amerika Serikat adalah uranium, bauksit, emas, perak, merkuri, nikel, potas, besi, gas alam, dan kayu-kayuan. Amerika Serikat juga memiliki dataran yang sangat luas dan cukup subur. Dataran tersebut banyak ditanami tanaman sereal, terutama jagung dan dijadikan daerah peternakan. Nah, itu geologinya. Bagaimana dengan flora dan fauna di Amerika Serikat? Nah, pada saat bangsa Eropa datang ke Amerika ini, bagian timur negara tersebut masih berupa hutan lebat. Di bagian utara atau di daerah pegunungan banyak ditumbuhi pohon pinus. Di bagian tengah Amerika Serikat atau Great Plains terdapat padang rumput, prairie atau stepa yang sangat luas dan berbatasan dengan Kanada di utara sampai sekitar Teluk Meksiko di selatan. Padang rumput tersebut berbatasan dengan gurun di bagian barat Amerika Serikat. Di bagian tenggara dapat dijumpai hutan yang menggugurkan daunnya setiap tahun atau deciduous forest. Biasanya terdapat pohon maple, elm, oak atau oak, pohon-pohon conifer yang tinggi dan besar-besar, redwood. Banyak tumbuhan di daerah pegunungan California. Nah, itu jadi banyak sekali tumbuhan-tumbuhannya gitu ya. Nah, sedangkan bagaimana dengan jenis faunanya? Nah, jenis fauna yang hidup di Amerika Serikat antara lain adalah bison, antelope, dan beruang di kawasan Midwest, domba dan rusa di kawasan pegunungan, puma di pesisir Pasifik, armadillo, selot, dan jaguar di kawasan barat daya,
oposum, aligator, buaya kardinal di kawasan selatan, dan karibu, beruang kutub, anjing laut, serta paus di kawasan Alaska. Itu merupakan hewan-hewan yang banyak ada di Amerika. Nah, yang terakhir, bagaimana kondisi penduduk Amerika Serikat? Nah, Amerika Serikat ini merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia setelah Cina dan India, yaitu mencapai 321,2 juta jiwa atau 3.201,2 juta jiwa. Banyak ya. Nah, penduduk aslinya adalah suku Indian yang menurut beberapa ahli sejarah berasal dari Eurasia yang bermigrasi antara 65.000 sampai dengan 25.000 tahun yang lalu. Migrasi terakhir terjadi sekitar 12.000 tahun yang lalu. Jumlah penduduk Indian sebelum kedatangan bangsa Eropa diperkirakan 2 sampai 8 juta jiwa. Pada tahun 1890 diperkirakan jumlahnya tinggal 250 jiwa. Kedatangan bangsa Eropa membuat suku Indian semakin terpinggirkan secara jumlah dan sosial ekonomi. Selain Indian, juga terdapat orang Eskimo di Alaska yang jumlahnya relatif kecil gitu ya. Pada saat ini penduduk Amerika Serikat terdiri dari orang-orang kulit putih yang sebagian besar berasal dari Inggris dan Irlandia, dan orang-orang kulit hitam atau negro yang berasal dari Afrika. Selain itu, ada pula orang-orang Asia seperti Cina, India, Jepang, dan Vietnam, serta penduduk asli yaitu Indian. Sebagaimana negara maju lainnya, sebagian besar penduduk Amerika bekerja di luar sektor pertanian atau yang mengandalkan sumber daya alam. Komposisi penduduk berdasarkan sektor pekerjaannya yaitu sektor manajerial profesional dan teknik 34,9%, penjualan dan perkantoran 25%, manufaktur, transportasi dan keahlian 22,9%, sektor jasa lainnya 16,5%, sektor pertanian, kehutanan, perikanan hanya digeluti oleh sebagian kecil yaitu 0,7% penduduknya. Seperti itu. Jadi banyaknya bergelut pada dunia industri. Itulah negara yang kita bahas pada pagi hari ini, yaitu adalah negara Amerika dan negara Jepang. Nah, untuk kehadirannya silahkan kalian komen negara impian mana yang ingin kalian kunjungi pertama kali antara Jepang dan Amerika ya. Komen di bawah sebagai kehadiran kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.